Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang akad wakalah dan kafalah. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Anggun Bella Wulandari, yang kedua, Neha Nurul Aisyah Boyratan, yang ketiga, Amaliatus Solihah. Definisi akad wakalah dan kafalah secara bahasa. Yang pertama, akad wakalah. Akad wakalah dalam bahasa Arab artinya perwakilan atau pengangkatan wakil. Akad yang artinya perjanjian atau kontrak. Akad wakalah secara bahasa dijelaskan sebagai suatu kesepakatan atau perjanjian yang mengatur hubungan perwakilan antara kedua belah pihak, di mana satu pihak memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya. Yang kedua, akad kafalah. Akad kafalah dalam bahasa Arab artinya jaminan atau tanggungan yang memiliki arti sama seperti di atas, yaitu perjanjian atau kontrak. Secara bahasa bisa dimaknai sebagai suatu perjanjian atau kontrak yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak terkait jaminan atau tanggungan, di mana salah satu pihak memberikan jaminan untuk melaksanakan atau memikul kewajiban pihak lain kepada pihak ketiga. Definisi secara istilah, menurut mazhab Hanafi, wakalah adalah perjanjian di antara dua belah pihak, yaitu wakil atau mukallaf, dan yang memberikan wakalah disebut wakil. Wakil bertindak atas nama pemberi wakalah untuk melakukan tugas atau transaksi tertentu. Wakil akan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan-tindakannya dalam melakukan wakalah tersebut. Kafalah. Kafalah adalah perjanjian di mana seorang penjamin atau kafil menjamin tanggung jawab atau kewajiban pihak lain tertanggung dalam hal pelaksanaan kewajiban tertentu. Penjamin atau kafil bertanggung jawab secara hukum terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut jika tertanggung gagal atau tidak dapat memenuhinya. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, wakalah adalah perjanjian di antara kedua belah pihak, yaitu wakil atau mukallaf dan pemberi wakalah atau wakil. Wakil bertindak atas nama pemberi wakalah untuk melakukan tugas atau transaksi tertentu. Wakil bertanggung jawab hukum terhadap tindakan-tindakannya dalam menjalankan wakalah tersebut. Kafalah, perjanjian di mana seorang penjamin atau kafil menjamin tanggung jawab atau kewajiban pihak lain tertanggung. Penjamin bertanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut jika tertanggung gagal atau tidak dapat memenuhinya. Yang ketiga, mazhab Syafi'i, wakalah. Perjanjian antara wakil mukallaf dengan pemberi wakalah atau wakil. Wakil ditugaskan untuk melakukan tugas atau transaksi tertentu atas nama pemberi wakalah. Wakil bertanggung jawab hukum terhadap tindakan-tindakannya dalam menjalankan wakalah tersebut. Kafalah, perjanjian di mana seorang penjamin kafil menjamin kewajiban pihak lain tertanggung. Penjamin bertanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut jika tertanggung gagal atau tidak dapat memenuhinya. Dasar hukum akad wakalah. Yang pertama, dari Al-Quran, salah satu contohnya adalah surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, "Maka suruhlah salah satu seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini." Yang kedua, barang siapa yang menjadikan seseorang sebagai wakil untuk urusan dunianya, maka Allah akan menjadi wakilnya dalam urusan agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dasar hukum akad kafalah. Yang pertama, Al-Quran Surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, "Barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku akan menjamin terhadapnya." Yang kedua, barang siapa memberikan jaminan kepada seorang mukmin atas apa yang ada di dunia ini, maka Allah akan memberikan jaminan kepadanya di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Membacakan sumber hukum mengenai kafalah, para ulama berijma membolehkan orang-orang muslim pada masa nubuwah telah menerapkan praktik al-kafalah.
Dan praktek ini tetap berlanjut hingga saat ini tanpa adanya teguran dari ulama atau otoritas agama tertentu. Dan tujuan akad wakalah dan kafalah. Hikmah dan tujuan dari akad wakalah, efisiensi dan kemudahan. Akad wakalah memungkinkan seseorang untuk mewakilkan tugas atau transaksi kepada orang lain yang memiliki keahlian atau yang lebih sesuai. Ini membantu dalam efisiensi dan kemudahan dalam menjalankan urusan transaksi. Kedua, memperluas akses. Akad wakalah memungkinkan orang yang tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan tertentu untuk mendapatkan manfaat dari seseorang yang memiliki keahlian itu. Ketiga, tanggung jawab dan kepercayaan. Akad wakalah menekankan pentingnya tanggung jawab dan kepercayaan. Orang yang diwakilkan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melaksanakan tugas dengan baik. Perlindungan keamanan. Tujuan utama akad kafalah adalah memberikan perlindungan dan keamanan kepada individu atau pihak ketiga dalam akad kafalah. Seseorang atau pihak yang memberikan jaminan bertanggung jawab atas kewajiban atau resiko tertentu yang timbul terhadap pihak lain. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pihak yang menerima jaminan. Kedua, solidaritas dan saling membantu. Akad kafalah menekankan nilai-nilai solidaritas dan saling membantu dalam masyarakat. Melalui akad ini, individu atau pihak yang memberikan jaminan menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap kebaikan dan kesejahteraan orang lain. Ketiga, menjaga keadilan. Akad kafalah juga bertujuan untuk menjaga keadilan dalam transaksi dan hubungan antara individu atau pihak yang terlibat. Selanjutnya, rukun akad wakalah dan kafalah. Rukun akad wakalah. 1. Pihak yang terlibat dalam akad, yaitu mewakil, pihak yang memberikan kekuasaan kepada wakil untuk bertindak atas namanya. Kedua, wakil, pihak yang menerima kekuasaan untuk melakukan tindakan tertentu atas nama mewakil. Kedua, objek akad. 1. Tugas atau transaksi yang akan dilakukan oleh wakil atas nama mewakil. Kedua, pembatasan, ketentuan, atau tujuan yang harus diikuti oleh wakil dalam menjalankan tugas atau transaksi tersebut. 3. Ijab kabul. 1. Ijab, tawaran atau pernyataan yang diberikan oleh mewakil kepada wakil yang menunjukkan niat untuk memberikan kekuasaan kepada wakil. Kedua, kabul, penerimaan atau persetujuan dari wakil terhadap tawaran atau pernyataan yang diajukan oleh mewakil. Rukun akad kafalah. 1. Sighat kafalah merupakan ungkapan kesanggupan untuk menanggung dan menunaikan kewajiban sebagai penjamin. 2. Makful bihi. Objek tanggungan harus mengikat terhadap diri tertanggung dan tidak dapat dibatalkan tanpa alasan syar'i yang sah. Ketiga, kafil. Seorang penjamin harus memiliki sifat filantropi, yaitu kecenderungan untuk berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Keempat, makful anhu. Tergantung makful anhu harus memiliki kemampuan untuk menerima objek tanggungan baik oleh dirinya sendiri atau orang lain yang mewakilinya. 5. Makful lahu, penerima hak tanggungan, harus dikenal oleh penjamin untuk memastikan bahwa tanggungan yang ditetapkan dapat dipenuhi dengan mudah. Berikutnya beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar akad kafalah menjadi sah. Yang pertama, kesepakatan ijab dan qabul. Diperlukan penawaran ijab dari seorang kafil dan penerimaan qabul dari ma'ful anhu.
mengenai jaminan atau tangguhan yang akan diberikan oleh kafil kepada ma'ful anhu atau yang menerima wewenang. Yang kedua, kemampuan hukum baik kafil maupun ma'ful anhu harus memiliki kemampuan hukum yang cukup untuk melaksanakan akad kafalah ini. Yang ketiga, kewajiban yang halal, di mana kewajiban atau hutang yang dijamin oleh kafil harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan dalam hukum Islam. Yang keempat, kehendak yang jelas. Kehendak atau niat kafil dan ma'ful anhu harus jelas dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam akad kafalah. Yang kelima, konsensus ijma. Persyaratan keabsahan akad kafalah juga dapat melibatkan persetujuan atau kesepakatan dari para ulama atau otoritas hukum Islam yang relevan. Kemudian beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sahnya akad wakalah. Yang pertama, kesepakatan ijab qabul. Terdapat kesepakatan yang jelas antara muwakil dan wakil, di mana muwakil menawarkan wewenang kepada wakil dan wakil menerima wewenang tersebut secara tegas. Yang kedua, kemampuan hukum. Baik muwakil maupun wakil memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk terlibat dalam akad wakalah. Yang ketiga, objek yang halal. Tugas atau transaksi yang dilakukan oleh wakil harus berkaitan dengan objek yang halal yang menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Yang keempat, kehendak yang jelas. Kehendak atau niat muwakil dan wakil harus jelas dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan dalam akad wakalah. Yang kelima, konsensus ijma. Persyaratan sah akad wakalah juga dapat melibatkan persetujuan atau konsensus dari para ulama atau otoritas hukum Islam yang relevan. Kemudian berakhirnya akad. Yang pertama, pencapaian tujuan akad. Akad wakalah berakhir saat tujuan yang telah ditugaskan kepada wakil telah tercapai. Yang kedua, masa berlaku akad. Akad tersebut akan berakhir secara otomatis setelah mencapai waktu yang telah ditentukan, kecuali ada perpanjangan melalui kesepakatan baru antara muwakil dan wakil tersebut. Yang ketiga, pemutusan akad oleh muwakil dengan alasan tertentu. Yang keempat, ketidakmampuan atau kematian pelaku akad. Jika muwakil atau wakil mengalami ketidakmampuan atau meninggal dunia, maka akad wakalah tersebut akan berakhir, atau tanggung jawab dan wewenang yang terkait akad tersebut dialihkan. Yang kelima, pembatalan oleh otoritas hukum, yang dimana dalam situasi tertentu otoritas hukum atau pengadilan dapat membatalkan akad wakalah jika terdapat pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Kemudian berakhirnya akad kafalah. Yang pertama, pencapaian tujuan akad. Akad kafalah berakhir saat kewajiban atau hutang yang dijamin oleh kafil telah terpenuhi oleh ma'ful anhu. Selain itu, akad kafalah dianggap telah diselesaikan. Yang kedua, pembebasan oleh pihak yang dijamin. Jika pihak yang dijamin membayar atau memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, maka kafil dibebaskan dari tanggungan kafalah dalam situasi ini. Maka akad kafalah akan berakhir. Yang ketiga, pembatalan oleh pihak yang memberikan jaminan. Kafil dapat membatalkan akad kafalah jika pihak yang dijamin melanggar persyaratan atau mengakibatkan kerugian pada kafil. Yang kelima, ketidakmampuan atau kematian kafil atau pihak yang dijamin. Jika kafil atau pihak yang dijamin mengalami ketidakmampuan atau meninggal dunia, maka akad kafalah juga berakhir. Contoh praktik akad wakalah. Yang pertama, akad wakalah dalam perdagangan. Misalkan seseorang dapat mengangkat seorang wakil atau perantara untuk melakukan pembelian barang dagangan atas namanya. Maka wakil tersebut bertindak sebagai perpanjangan tangan muwakil dan melakukan transaksi jual beli dengan pihak ketiga. Yang kedua, akad wakalah dalam perbankan. Seseorang dapat memberikan wewenang kepada seorang wakil seperti bank untuk mengelola aset atau melakukan investasi atas nama mereka. Maka wakil tersebut bertindak sebagai pengelola dan melakukan transaksi keuangan sesuai dengan instruksi dan kepentingan muwakil. Contoh praktik akad kafalah. Yang pertama, kafalah dalam peminjaman. Misalkan seseorang dapat menjadi kafil atau penjamin untuk memberikan jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada orang lain. Maka kafil bertanggung jawab untuk melunasi hutang jika peminjam gagal melakukannya. Contoh kedua, kafalah dalam kontrak. Misalkan dalam kontrak bisnis, pihak ketiga dapat meminta penjaminan atau kafalah dari pihak lain sebagai bentuk jaminan pelaksanaan kontrak. Maka kafil bertindak sebagai penjamin yang akan bertanggung jawab jika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Jadi kesimpulannya, dalam hukum Islam, akad wakalah dan akad kafalah adalah dua bentuk perjanjian yang melibatkan pihak ketiga untuk melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.
Akad wakalah adalah perjanjian di mana seseorang diberi wewenang untuk melakukan tindakan atau transaksi atas nama orang lain dengan imbalan tertentu. Sedangkan akad kafalah adalah perjanjian di mana seseorang pihak bertanggung jawab untuk menjamin atau memberikan jaminan atas kewajiban atau tanggung jawab orang lain. Dalam keduanya, tanggung jawab dan kepercayaan menjadi faktor kunci di mana pihak yang memberikan wakalah atau kafalah harus memiliki integritas dan kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik. Melalui akad wakalah dan akad kafalah, prinsip saling membantu, menjaga kepentingan bersama, dan melindungi hak individu dijunjung tinggi.